Ini kita record ya. Nah, jadi kalau kita berbicara regresi, ya pasti kaitannya adalah pengaruh ya. Jadi pengaruh apa? Pengaruh antara X dan Y. Jadi kalau tadi saya bilang pengaruh antara motivasi dan fraud ya, misalnya gitu. Bisa aja pengaruh motivasi, pengaruh gaji, pengaruh kesempatan atau peluang untuk melakukan fraud. Bisa saja semua terjadi. Nah, ini bisa saja mempengaruhi fraud. Cuman kita kan belum tahu ini berpengaruh atau tidak. Nah, harus kita buktikan. Gitu ya. Gambar saya kelihatan ya? Halo? Cukup jelas ya? Kelihatan ya? Suara saya juga jelas ya? Jelas. Alhamdulillah. Jelas, Pak. Nah, baik. Ini tampilan regresi tadi ya. Nah, ini jadi kalau Anda pilih regresi, nah ini akan seperti ini pilihannya. Ya, Anda suruh milih variabel, nanti keluar ini X, Y, variabel X ini ya. Nah, variabel ini munculnya dari mana? Ini munculnya dari apa namanya slide ya, slide yang dimana ada data dari SPSS tadi. Ini Anda kopikan dari Excel. Nah, nanti setelah itu Anda masuk ke regresi, ya ini nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, kalau variabel Y ini pasti akan menjadi variabel dependent. Variabel X itu akan menjadi variabel independent. Nah, metodenya ada 5 ya. 5. Ada metode enter, stepwise, remove, backward, forward. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini. Nah, kemudian select variabel. Oh, ini select variabel tuh ini ya. Ini jarang ya, jarang digunakan ya, select variabel. Selection variabel ini jarang digunakan. Yang digunakan yang paling sering ya ini independent, metodenya enter, stepwise. Kemudian kalau nanti sebelum di OK, ini diisi dulu, statistik diklik dulu, plot diisi dulu, save diklik dulu, option diisi diklik dulu. Nah, ketika Anda ngeklik itu, nah, apa yang terjadi? Nah, ini kalau Anda ngeklik apa namanya? Nih, apa namanya? Statistik. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini statistik diklik ya. Apa yang dicentang mana? Nah, ini regression koefisien ya. Ini apa? Taksiran ya. Nah, kemudian model fit. Model fit yang diklik ya. Ini model yang apa namanya? Yang sesuai yang untuk regresi. Kemudian untuk residualnya. Nah, residualnya ini Anda mau pakai yang mana? Pakai Durbin Wajan biasanya. Ini diklik. Ya, diklik ini ya. Diklik pada Durbin Wajannya. Ya. Jadi kalau variabelnya nggak banyak, residual ini tidak diklik. Ya, misalnya variabel X-nya 1, nah, Y-nya 1. Nah, ini yang diklik cuma 2 toh ini. Tapi kalau X-nya banyak, lebih dari 1, ada 3, ada 4, nah ini Durbin Wajan dinyalakan. Klik, estimate dinyalakan, klik, model fit dinyalakan, terus klik continue. Nah, setelah itu apa? Nah, ini adalah ketika kita mengeklik plot ya. Plot di statistik kita klik, kemudian plot kita ketik. Kita klik ya. Nah, tampilannya plot seperti ini. Nah, ini. Nah, ini ada plot ini.
plot ini untuk apa namanya uji apa namanya normalitas. Nah ini kan ada Y, ada X, kemudian ini ada Z prediksi, Z residual, D residual, adjusted prediction, S residual, SD residual. Nah ini kita klik aja. Nah, kalau apa namanya Z residual kita klik itu sebagai Y-nya, S residual kita klik sebagai X-nya. Ya, ini mau pakai apa? Normal probability plot atau pakai histogram. Kalau histogram nanti muncul gambar bundar ya. Nah, ini mau pakai ini diklik normal probability plot ya. Nah, tapi kalau ini regresinya cuma satu variabel X-nya ya ini tidak usah diklik. Ya. Nah, S residual sama Z prediksi nanti dimasukkan sini ya. Terus diklik continue, klik yes. Nah, setelah klik tadi, setelah kita klik statistik, kita klik plot, kita klik yang berikutnya ya. Apa ini? Klik save ya. Ya, save ini ya, ini analisis ini ya, Pak. Nah, ini ya. Ini pakai probability F. Ini probability F ini nilai entry-nya ini antara 0,05 sampai 0,1. Maksudnya sini ya signifikansi F itu uji bersama-samanya itu. Nah, itu menggunakan F value. Nah, F value ini jika kita sudah menentukan ya. Ini kan kalau yang dihitung di sini F hitungnya. Nah, F tabelnya berapa nanti dibandingkan ya. Nah, perbandingannya ini nilainya antara 0,05 sampai 0,1 ini ya. Kalau lebih dari 0,1 ditolak. Nah, kalau menggunakan F value ini kita pakai nilai F-nya ya. Nilai dari F-nya, nilai probabilitas F-nya itu berapa? Ya, nah, nilai F-nya berapa ini? Kalau ini kan nilai probabilitasnya, kalau ini nilai F-nya. Kemudian kita pakai apa exclude case atau include constant equation. Nah, tapi ini jarang ya dipakai, ini biasanya langsung aja diklik exclude case list saja ya. Jadi menganalisis kasus yang memiliki harga valid. Ya, ini satu klik ini aja satu ini. Ya, kemudian continue. Ping. Yes. Nah, sudah diklik semua ya. Tadi dari ini yang di bawah ini ya. Di bawah ini statistik, plot sudah, save sudah. Ini optionnya sudah apa namanya? Abaikan. Kemudian Anda klik OK ya. Klik OK. Wes. Nah, hasilnya klik OK itu ini. Nah, nanti keluar ya hasilnya. Nah, hasilnya ini ada descriptive statistik. Nah, di sini ada mean, ada standar deviasi. Mean itu rata-rata, standar deviasi itu penyimpang. Nah, ini ada dua variabel di penjualan dan apa ini selling ya. Ya, penjualan dan selling ya. Ceritanya gitu. N-nya 12. Ya, penjualan itu Y, selling itu X1. Ya, rata-ratanya berapa? Nah, rata-ratanya ini. Standar deviasinya ini. Nah, standar deviasi itu penyimpangan. Jadi data itu kalau semakin besar penyimpangannya, nah, data ini akan semakin tidak baik. Ya, jadi kalau yang baik itu ya penyimpangannya yang kecil. Nah, kalau ini besar sekali, ini tidak baik ini. Nah, N ini jumlah sampelnya. Jumlah sampelnya ada 12. Itu ya. Terus yang berikutnya ini ada tabel namanya correlation. Ya, correlation, korelasinya. Ini nilainya harus di bawah 0,8. Ya, di atas 0,8. Kalau di bawah 0,8 berarti lemah. Ya. Nah, berarti ini ada
ada korelasi antara selling dan penjualan. Ini sebetulnya ini nggak baik ini. Ya, karena lebih besar dari 0,8. Ya. Nah, yang baik itu ya maksimal itu 0,8. Kalau lebih dari 0,8 berarti ada multikolinearitas. Jadi ini untuk menguji multikolinearitas. Jadi terlalu kuat antara variabel X dengan Y. Nah, kalau variabel X dengan Y terlalu kuat, artinya apa? Ini terjadi kolinearitas. Yang bagus apa? Maksimal 0,8. Itu ya. Nah, terus yang berikutnya ini variabel enter remove. Nah, ini untuk menunjukkan ya variabel yang dikeluarkan. Nah, ini kalau ini pakai metode enter, variabel yang remove-nya nggak ada, itu dikeluarkan karena pakai metode enter ini kan. Tapi nanti kalau Anda pakai stepwise, nah ini nanti akan muncul variabel yang di remove itu yang apa ini di sini yang keluar. Ya, variabel yang nilai koefisiennya tidak signifikan itu di remove sama dia di sini yang nilainya kecil. Jadi nanti dipilih yang besar-besar kok, yang nanti yang signifikan. Nah gitu. Ya, jadi kelihatan. Jadi misalnya ada 4 variabel yang 2 di remove gitu ya. Ini kelihatan di sini di kotak ini variabel remove. Oke, terus yang berikutnya nanti keluar model summary. Nah, model summary ini untuk menghitung ya, menghitung R square. R square itu apa? Koefisien determinasi atau R kuadrat. Nah, R kuadrat atau R square ini untuk menunjukkan besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Ya. Nah, itu namanya variabel R square ya. Nah, di sini yang dipakai ini yang adjusted ya. Adjusted R square. Ya, 7,67. Berarti 76,7% X1 berpengaruh terhadap Y atau penjualan. Nah, sisanya sebesar 23,3 itu dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, faktor lainnya apa? Nah, biasanya gini, di sini kalau semakin besar R square itu semakin bagus. Artinya nilai di atas 0,2 itu sudah bagus atau 20% itu bagus. Nah, ini nilainya 76%. Ini bagus sekali sudah ya. Jadi kalau Anda meneliti hasilnya 30%, 31%, it's okay, nggak apa-apa. Sudah bagus itu. Ya. Nah, itu mencari nilai sampai segitu itu juga nggak mudah, sulit ya. Sulitnya apa? Nanti kalau misalnya kita kuesioner, kita harus mencari data lagi. Ya. Kita mencari variabel lagi. Ya, demikian juga kalau berarti kan Anda harus bikin kuesioner lagi. Kalau data sekunder, Anda nyari data lagi, Anda nyari variabel yang lain lagi. Lu nyari variabel caranya gampang. Anda kalau pengen meningkatkan R square, ini Anda naikkan, istilahnya Anda gunakan variabel kontrol ya. Pernah dengar variabel kontrol? Halo? Pernah dengar variabel kontrol? Halo? Dengar suara saya? Wah, tidur ini. Dengar suara saya? Dengar, Pak. Pernah dengar variabel kontrol? Pernah? Belum. Belum pernah. Biasanya variabel apa? Variabel dependent, variabel independent, terus variabel apa lagi? Moderasi. Variabel moderasi. Ya, terus ada lagi variabel apa lagi? Mediasi, ya kan? Nah, ini ada variabel kontrol. Nah, variabel kontrol ini variabel yang tidak dihipotesiskan
tetapi dia ikut diujikan. Nah, gunanya apa? Untuk meningkatkan nilai ini. Jadi kalau misalnya Anda meneliti R-nya ini kok kecil, Anda kan nyari variabel lagi. Nah, Anda cari variabel lain yang sudah sering diteliti, Anda masukkan. Nah, kalau pakai variabel kontrol nilainya berapa, kalau tidak pakai variabel kontrol berapa, dilihat R-square-nya, dibandingkan. Kalau R-square-nya meningkat, berarti bagus. Ya, berarti variabel kontrol yang kamu pilih itu cocok ya. Sip, ya. Gitu ya, ini ya. R-square itu artinya bahwa ini apa namanya? X1 memiliki pengaruh sebesar ini ya, yang dipakai ini ya, J-state ini ya, 76,7%. Ya, gitu ya. Baik, kemudian yang berikutnya, nah ini ada tulisan ANOVA. ANOVA, Analysis of Variance. Analysis of Variance. Ini kita melihat, kalau Y-nya 1, itu analisisnya ANOVA. Ada analisis lain yang namanya MANOVA. MANOVA itu kalau Y-nya lebih dari 1, X-nya lebih dari 1. Ya, ini diuji secara bersama-sama, namanya MANOVA. Nah, ini pakai SPSS yang terbaru ini bisa. Ya, pakai apa namanya ini bisa. Pakai SPSS ya bisa. Ya. Kalau SPSS itu variabelnya di sekitar di bawah 100. Tapi kalau maaf, sampelnya di bawah 100. Tapi kalau Anda sampelnya lebih dari 100 ya, 200, 300 pakai Anda lebih baik pakai SEM ya. Oke, gitu ya. Nah, ini ANOVA. Nah, ini untuk melihat ya hasil uji secara apa namanya? Serempak atau secara bersama-sama tadi atau istilah uji F-nya. Nah, uji F ini ada uji F hitung dan ini signifikansinya. Nah, kalau nilai signifikansinya ini lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan ini signifikan ya. Nah, ini F hitung dibandingkan dengan F tabel ya. Nah, hasilnya apa? Nanti hasilnya ketemu signifikansi ini. Nah, alat SPS apa namanya SPS ini sudah memudahkan Anda nggak usah membandingkan antara F tabel dan F hitung. Jadi sudah diketahui bahwa ini signifikan atau tidak. Ini Anda sudah adalah FPSS sudah melakukan pembandingan, gitu ya, saudara. Jadi sudah dibandingkan. Oh, ini signifikan, oh ini tidak signifikan. Ini namanya ANOVA, secara serempak ya. Oke, yang berikutnya ini koefisien. Nah, ini koefisien ini kalau kita uji T-nya, uji secara apa nama parsial, bukan secara bersama atau gabungan, tapi secara parsial, secara individual ya, satu-satu. Nah, misalnya ada variabelnya ada X1, X2, X3. Nah, nanti dilihat X1 dengan Y itu berapa, X2 dengan Y berapa, X3 dengan Y berapa nilainya. Nah, ini namanya uji T. Uji T. T-nya kecil ya, jadi banyak mahasiswa nulis ini T-nya ditulis besar, bukan T besar tapi T kecil. Nah, ini T hitung ya, kemudian ini nilai signifikansinya sama dengan tadi. Kalau signifikansinya ini di bawah 0,05, maka dikatakan variabel tadi berpengaruh. Ya, gitu ya. Nah, sehingga kemudian di sini Anda lihat nih unstandardized coefficient. Kemudian ada standardized coefficient. Unstandardized ini kalau Anda menggunakan apa namanya? Data sekunder. Ya. Kalau Anda pakai data primer, Anda pakai yang standardized. Nah, kemudian persamaan regresinya mana? Nah, ini persamaan regresinya ini ya. Ini ada konstan. Konstan itu alfanya ya. Nilainya 193,526 ya ini.
ya, dimasukkan sini rumus. Kemudian selling ini kan konstanta. Ini selling ini koefisiennya, koefisien dari variabel x. Nah, ini x1. Jadi y sama dengan 193,526 plus 3,28 x. Ya, ini nilainya. Ini kalau x-nya 1, kalau x-nya banyak yo nanti ada x1, x2, x3 dan seterusnya. Jadi persamaan regresi itu sama ini y sama dengan a plus bx. Itu persamaan regresi. Kalau persamaan regresi sederhana itu. Kalau y sama dengan a plus bx, itu regresi sederhana. Tapi kalau regresi berganda, y sama dengan alfa plus bx1 plus bx2 sampai x ke n. Nah, itu saudara. Nah, cukup ya. Loh, ini ada yang mau masuk ini. Sopo ini? Wis rampung. Nah, itu dari Pak Dwi, itu yang regresi. Ada pertanyaan, saudara? Pakai SPSS. Nanti kalau saudara kesulitan ngolah data, nanti saya rencanakan, sebetulnya saya pengen latih Anda pakai bagaimana SPSS. Nanti saya kasih data, kamu ngolah ya di lab komputer maksud saya. Tapi karena kondisi pandemi kayak gini, saya tidak berani. Karena ini ada surat edaran, harus secara online, secara daring, tidak boleh secara luring. Gitu ya. Jadi nanti kita tunda, mungkin next time aja lah kapan kalau sudah ada ini. Bahkan kalau kamu sudah lulus dari mata kuliah ini pun akan saya ajari, gitu loh. Ada pertanyaan? Selena, tanya apa? Dia? Triayu? Yulia? Ika? Apa yo? Tanya apa? Ini kalau misalnya saudara punya data, Anda ngolah, nggak jadi-jadi, nanti serahkan pada Pak Dwi. Nanti saya bantu ngolah. Ya. Tapi saya juga tukang ngolah data loh ya. Saya bantu mahasiswa saya saja, karena kamu mahasiswa Metopen ya. Gratis loh ya. Ingat, gratis. Pak Dwi nggak minta-minta mahasiswanya. You know? Oke, saya rasa cukup ya. Ada pertanyaan? Dia ada pertanyaan, dia. Wah, dia guyu-guyu. Sudah nyuci belum? Wah. Dia. Ada pertanyaan? Koiri siapa ini? Koirunisa ya, Koirunisa. Jessica tanya, Jessica. Belum, Pak. Belum. Nadifa? Belum ada pertanyaan. Ya, oke. Saya rasa cukup ya. Kita akhiri saja. Nanti kalau ada pertanyaan, kamu WA saya, Pak Dwi, aku bingung ini, saya bingung ini, gitu ya. Nah, oke, nanti kita akan selesaikan. Kita coba untuk menyelesaikan secara individu, karena memang kasus dari skripsi ini banyak, Mbak. Kasusnya mahasiswa per mahasiswa itu banyak ya, beda-beda. Butuh penanganan satu-satu. Ini luar biasa kalau mahasiswanya banyak, satu-satu. Nggak apa-apa ya. Oke. Cukup ya? Selesai. Bila itu taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Minggu depan lagi ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.